Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tentang distribusi frekuensi berkelompok, yaitu distribusi frekuensi dengan interval nilai yang beragam, sehingga nilai-nilai tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan karakteristik intervalnya. Setiap kelompok memiliki panjang interval yang sama besar. Untuk mempermudah pemahamanmu, langsung simak video contoh di bawah ini ya guys. Tabel di bawah ini merupakan besar kalori dari 22 merek es krim rasa vanila, yaitu ada yang 342 kalori, 234 kalori, 310 kalori, dan seterusnya yang ada di tabel ini. Terlihat bahwa jumlah kalori 22 merek es krim vanila berbeda satu sama lain. Hal ini menunjukkan karakteristik distribusi frekuensi satu berkelompok, yaitu memiliki interval nilai yang beragam. Oke, dan tahap selanjutnya yaitu mengurutkan seluruh data dari nilai terendah hingga tertinggi. Soalnya kan di tabel yang di atas itu kan belum urut. Jadi kita harus mengurutkannya terlebih dahulu dari yang terendah hingga yang terbesar. Yaitu terendahnya itu ada 111, 131, 147, 151, 151, 182, 182, 190, 197, 201, 209, 234, 286, 294, 295, 310, 319, 342, 353, 377, 377, 439. Itu mentok sampai yang tertinggi ya guys. Oke, kita langsung ke apanya ya? Langsung ke contohnya. Yang kedua yaitu menghitung range, yaitu selisih antara nilai tertinggi X max dan nilai terendah X min. Dengan demikian diperoleh range sama dengan 439 dikurangi 111 sama dengan 328. Nomor 3. Menghitung banyaknya kelas K menggunakan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N, dengan N adalah banyaknya data, jadi K sama dengan 1 tambah 3,3 log 22 sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,3 sama dengan 5,43 sama dengan 5 kelas. Umumnya banyaknya kelas yang digunakan adalah 4 hingga 20 kelas. Sehingga untuk menghindari subjektif maka digunakan rumus tersebut yang ditemukan oleh H.A. petugas pada tahun 1926. Nomor 4. Menghitung panjang instrumental di masing-masing kelas P menggunakan rumus C atau range atau K dengan menerapkan tersebut. Dihasilkan C sama dengan 328 atau 5 sama dengan 65,6 sama dengan 66. Jadi panjang instrumental di masing-masing kelas adalah 66. Nomor 5. Menentukan batas masing-masing kelas. Batas bawah kelas pertama yang umumnya digunakan adalah nilai terendah suatu data. Kemudian batas atas kelas pertama diperoleh dengan menghitung X min plus P min 1. Hal ini dilakukan karena banyaknya anggota di suatu kelas dimulainya dari batas bawah. Kelas 1, kelas bawah 111, kelas atas 111 tambah 66 kurangi 1 sama dengan 176. Kelas 2, kelas bawah 172
170. Kelas atas 177 tambah 66 kurangi 1 sama dengan 242. Kelas 3, kelas bawah 243, kelas atas 243 tambah 66 kurangi 1 sama dengan 308. Kelas 4, kelas bawah 309, kelas atas 309 tambah 66 kurangi 1 sama dengan 374. Kelas 5, kelas bawah 375, kelas atas 375 tambah 66 kurangi 1 sama dengan 440. Nomor 6. Menghitung sesi bawah dan tepi atas masing-masing kelas. Tepi bawah sama dengan batas bawah min 0,5, tepi atas sama dengan batas atas plus 0,5. Nomor 7. Menghitung frekuensi banyaknya anggota di masing-masing kelas. Setelah menerapkan petunjukan langkah di atas, maka didapatkan tabel dispersi frekuensi di bawah ini. Kelas 1. Interval kelas 111 kurangi 176, tepi bawah 110,5, tepi atas 176,5, frekuensi 5. Kelas 2. Instrumental kelas 177 kurangi 242, tepi bawah 176,5, tepi atas 242,5, frekuensi 7. Kelas 3. Instrumental kelas 243 kurangi 308, tepi bawah 242,5, tepi atas 308,5, frekuensi 3. Kelas 4. Inventar kelas 309 kurangi 374, tepi bawah 308,5, tepi atas 374,5, frekuensi 4. Kelas 5. Inventar kelas 375 min kurangi 440, tepi bawah 374,5, tepi atas 440,5, frekuensi 3. Terdapat 5 merek es krim vanila yang memiliki kalori dalam inventar 111 min 176 kalori. Kemudian terdapat 7 merek es krim vanila dengan besar kalori pada inventar 177 min 242 kalori disebut. Dalam tabel distribusi berkelompok terdapat hal yang perlu kamu perhatikan, yaitu nomor 1, tidak terdapat tumpang tindih antar satu inventar kelas dengan yang lain, sehingga penempatan observasi di suatu inventar kelas tidak menjadi ambigu. Nomor 2, pembentukan inventar kelas harus memuat seluruh data saja yang tidak dimuat dalam inventar kelas, maka terdapat kesalahan dalam mendistribusikan data. Nomor 3, panjang inventar di setiap kelas harus sama. Nomor 4, menggunakan data yang bersifat kontinu.
Dengan kata lain, terdapat keberagaman nilai dalam data tersebut. Yang selanjutnya yaitu polygon frekuensi. Pengertian polygon frekuensi adalah peringkat gratis untuk memahami bentuk distribusi. Polygon frekuensi merupakan bentuk penyajian frekuensi komunitas suatu data kelompok. Polygon frekuensi dihasilkan dalam bentuk grafik atau diagram gambar. Cara membuat grafis polygon frekuensi diawali dengan menentukan interval kelas setiap kelompok data dan menandainya pada sumbu X, sumbu horizontal. Jangan lupa juga untuk menentukan variabel pada sumbu Y, sumbu vertikal. Dilansir dari Chumach, grafik polygon frekuensi dibuat dari histogram, yaitu grafis batang persegi panjang tanpa spasi. Tiap kumpulan data interval kelas dibuat grafik batangnya. Setelah semua kumpulan data dibuat grafis batangnya, maka terbentuk histogram. Setiap interval kelas kemudian dihitung nilai tengah atau medianya. Nilai tengah interval ditandai di bagian tengah atas tiap grafis pada histogram. Nilai tengah setiap kelompok data kemudian disambung dengan garis, maka terbentuklah polygon frekuensi. Polygon frekuensi menunjukkan variasi data berkelompok dan dengan mudah membandingkan kumpulan data tersebut. Bisa dijelaskan melalui tabel di samping kiri tersebut. Contoh soal polygon frekuensi. Suatu data berkelompok menunjukkan tinggi siswa dalam suatu sekolah. Bisa dilihat dari tabel di atas ini. Tinggi siswa dengan satuan cm memiliki frekuensi sebagai berikut. 140 sampai 150 cm memiliki frekuensi 46. 150 sampai 160 cm memiliki frekuensi yaitu 79. Dan selanjutnya 160 sampai 170 cm memiliki frekuensi 50, dan yang terakhir tinggi siswa 170 cm sampai 180 cm memiliki frekuensi 25. Tinggi siswa dalam data berkelompok dapat dijadikan sebagai interval kelas dan frekuensi merupakan banyaknya anak dalam interval kelas tersebut. Data berkelompok di atas dapat disajikan dalam bentuk grafik polygon frekuensi sebagai berikut, yaitu sebagai polygon frekuensi tinggi siswa. Bisa dilihat dan kita amati bersama. Bisa dilihat di sini yaitu adanya peningkatan dan penurunan dari diagram polygon frekuensi tinggi siswa, yaitu memiliki frekuensi 46 yang ditandai oleh warna biru, dan 79 ditandai oleh warna oranye, dan 50 ditandai oleh warna abu-abu, dan 25 ditandai oleh warna kuning. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan karena telah mendengarkan ataupun mengamati. Kami akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.